Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kemudahan di dalam menuntut ilmu ya, terutama untuk materi pelajaran kimia. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul teori asam basa. Baik, kita lanjutkan untuk materi teori asam basanya. Kita mulai dari konsep asam basa itu sendiri, bahwa istilah asam ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu asalum, yang berarti adalah cuka. Sementara untuk bahasa ini diturunkan dari istilah yang berarti adalah abu dari berbagai tanaman. Ini istilah asam basa yang awal kita pahami ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini secara keseluruhan untuk perbedaan asam basanya ada beberapa hal tentang asam dan basa. Di sini saya paparkan ada 5. Yang pertama, bahwa asam ini bersifat korosif, sementara basa ini bersifat merusak. Ya, kemudian yang kedua, bahwa sebagian besar reaksi dengan logam itu menghasilkan H2 untuk asam ini. Sementara untuk basa ini terasa licin di tangan seperti sabun dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga ini, bahwa asam adalah senyawa yang memiliki rasa asam, sementara basa ini biasanya adalah rasanya pahit. Kemudian untuk asam ini dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator asam atau basa. Jadi gitu ya. Sementara untuk basa ini dapat merubah warna zat lain. Nah, warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. Jadi sebaliknya, gitu kan? Kemudian asam ini dalam air dia menghasilkan ion H+, sementara basa ini menghasilkan ion OH-. Secara umum adalah perbedaan asam dan basa seperti ini. Jadi kita lihat nanti bagaimanakah teori sebenarnya tentang asam dan basa itu sendiri ya. Teori asam basa ini yang dipaparkan nanti ada 3. Yang pertama adalah teori Arrhenius, yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry, kemudian yang ketiga adalah teori asam basa Lewis atau teori asam basa Louis. Ini cara pembacaannya, kalau misalkan ada kurang tepat ini mohon dimaklumi ya. Yang penting kita lihat di sini bahwa teori asam basa yang akan saya paparkannya ada 3 seperti ini ya. Selanjutnya adalah kita masuk langsung ke teori Arrhenius. Menurut Arrhenius itu bahwa yang namanya teori asam basa ini adalah senyawa ionik dalam larutan akan terdisosiasi menjadi ion-ion penyusunnya. Ini secara umum ya. Nah, bagaimana secara khususnya? Menurut Arrhenius itu asam adalah senyawa yang apabila dilarutkan di dalam air itu menghasilkan ion H+. Jadi keterangan tadi yang awal dalam tabel perbedaan asam dan basa ini adalah menurut teorinya Arrhenius. Jadi kalau menghasilkan ion H+ di dalam air itu maka dia sebagai asam. Contohnya ini HCl, ya kan, HCl cair ditambah dengan air menghasilkan ion H+ dan Cl-, maka Hcl ini sebagai asam karena menghasilkan ion H+. Sementara basa menurut Arrhenius itu senyawa yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Contohnya ini NaOH plus air menjadi Na+ dan OH-. Ini ada ciri khas H+ dan OH- ini menurut teori Arrhenius menunjukkan sebagai asam dan basa gitu ya. Ini bisa dimengerti untuk teori Arrhenius. Sementara yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, menurut teorinya Lowry bahwa pendekatan dari teori asam basa Bronsted-Lowry ini tidak terbatas hanya pada larutan saja ini yang berair ya. Kalau di Arrhenius tadi kan terbatas dengan air, sementara kalau teorinya Bronsted-Lowry ini menyempurnakan daripada teorinya Arrhenius, jadi mencakup semua sistem yang mengandung proton atau H+. Nah, jadi menurut Bronsted-Lowry ini bahwa yang disebut asam adalah senyawa
sebagai pendonor proton. Jadi bisa berupa kation atau molekul netral. Ini asam. Ya, jadi asam ini sebagai donor proton, sementara basa ini adalah sebagai akseptornya yang menangkap proton, gitu kan ya. Nah ini bedanya adalah itu. Nah, ini mengacu pada teori asam basanya Bernoulli akan terjadi transfer proton. Maka biasanya teori Bernoulli ini dikenal dengan pasangan asam basa konjugasi, gitu kan ya. Sudah jelas ini untuk perbedaan antara teorinya Arrhenius dan teori asam basanya Bernoulli kan ya. Selanjutnya yang ke ini selanjutnya untuk asam basa Bernoulli ini keterangannya semakin kuat asam basa, maka pasangan basa asam konjugasinya itu semakin lemah. Begitu juga sebaliknya, semakin lemah asam atau basa, maka pasangan asam basa atau basa asam konjugasinya itu semakin kuat. Ini yang harus diperhatikan. Jadi teorinya Bernoulli ini benar-benar menyempurnakan daripada teorinya Arrhenius, gitu kan? Ini ke arah mana reaksi antara asam klorida dengan air dan asam asetat dengan air? Kita lihat di sini. Jadi HCl plus H2O menjadi H3O plus Cl-. Ini kan ya. Ini HCl asam lebih kuat daripada H3O+. Ini kan. Nah ini. Kemudian Cl- basanya lebih lemah daripada H2O. Ini yang harus dipahami di sini. Jadi tidak terbatas pada H+ sama OH- menurut teorinya Arrhenius, tetapi lebih dari itu. Ini menerangkan ya untuk teorinya asam basa Bernoulli di sini. Bernoulli ini bisa menjelaskan bahwa HCl ini posisi asamnya lebih kuat daripada H3O+. Sementara Cl- ini basanya lebih lemah daripada H2O. Sehingga Pak, basa lebih kuat daripada Cl- ini sebagai pasangan konjugasinya. Sehingga pasangan konjugasinya di sini adalah HCl dengan Cl- dan H2O dengan H3O+. Ya. Ini asamnya, ini basanya, kemudian HCl sebagai asam dan Cl- sebagai basa, H3O+ sebagai asam dan H2O ini sebagai basanya, begitu ya. Nah, ini contohnya lagi. Misalkan HCl plus NH3 menjadi NH4 plus Cl-. Siapa asamnya? Nah, ini HCl. Nah, gitu kan? Nah, saya ulangi lagi di sini. Jadi antara HCl plus NH3 menjadi NH4 plus Cl-. Pasangan asam basanya adalah HCl sebagai asam 1 dan pasangannya adalah Cl- sebagai basa. Kemudian NH4 ini sebagai asamnya dan NH3-nya sebagai basanya. Ini pasangan asam basa konjugasinya seperti ini. Itu harap dipahami betul ya. Selanjutnya adalah teori asam basa Lewis atau Louis. Nah ini. Jadi keterangannya ini sebenarnya adalah bahwa teori asam basa Louis ini menyempurnakan daripada teorinya Arrhenius dan Bernoulli. Ya, gitu ya. Ini prinsipnya adalah bahwa teori asam basa Lewis ini adalah menyempurnakan teorinya dari Arrhenius dan Bernoulli. Menurut Louis atau menurut Lewis, asam itu adalah zat atau senyawa yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari siapa? Yaitu zat atau senyawa lain yang untuk membentuk ikatan baru. Sementara basa ini adalah zat atau senyawa yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas dari zat atau senyawa lain yang
untuk membentuk ikatan baru. Nah, ini lebih kompleks lagi nih yang teori asam basa Lewis ini. Jadi secara umum ya, reaksi asam basa Lewis ini terjadi apabila ada basa yang mendonorkan pasangan elektronnya dan asam yang menerima pasangan elektron untuk membentuk apa? Yaitu membentuk ikatan baru. Lalu apa? Produk yang terjadi dari reaksi asam basa Lewis-nya itu disebut sebagai senyawa kompleks. Ya. Dan ikatan yang terjadi ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Ini nih teorinya Lewis ini yang menyempurnakan daripada teorinya Arrhenius dan Bronsted-Lowry, sehingga konsep asam basa ini lebih lengkap. Maka dari itu untuk memahami asam basa jangan ditinjau dari salah satu teori. Ya, tiga-tiga teorinya ini harus dipakai semua sehingga pemahamannya lebih luas. Selanjutnya adalah ini ya, bagaimanakah pembentukan ion hidronium? Kita lihat untuk teorinya Lewis. Jadi hidronium atau H3O+ ini kan dibentuk dari H+ dan H2O. Siapa sebagai asamnya? Yaitu adalah H+-nya yang menerima pasangan elektron dari H2O. Gitulah. Jadi H2O dia punya elektron bebas di sini. Punya elektron bebas, dia ditangkap oleh H+, maka H+ sebagai asamnya dan H2O-nya sebagai basanya. Terbentuklah senyawa kompleks yaitu H3O+. Ini pembentukan ion hidronium. Jadi sudah jelas ini siapa asam, siapa basanya menurut teorinya Lewis ya. Berbeda dengan tadi teorinya Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Ini ya. Selanjutnya adalah pembentukan ion amonium. Bagaimanakah pembentukan ion amoniumnya? Amonium itu rumusnya kan NH4+. Ini kan NH4+ sebagai senyawa kompleks. Ini dibentuk dari H+ dan NH3. Jadi H+ ini dia menangkap pasangan elektronnya dari NH3 karena NH3 ini punya satu pasangan elektron bebas. Dia ditangkap oleh H+, maka H+ sebagai asam dan NH3-nya yang mendonorkan pasangan elektron ini sebagai basanya. Ini menurut teorinya Lewis ya. Selanjutnya adalah untuk pembentukan senyawa NH3BF3. Nah, ini mungkin lebih gamblang lagi di sini. Jadi NH3BF3 itu tersusun dari dua senyawa atau terbentuk dari dua senyawa NH3 dan BF3. NH3 ini kan di dalam atom N-nya punya elektron bebas satu pasang. Nah, satu pasang ini untuk bisa berikatan dengan BF3 ya, dia harus memberikan kepada BF3. Karena BF3 ini B-nya adalah golongan 3 yang elektronnya itu semuanya berpasangan. Sehingga supaya dia menjadi stabil oktet, dia butuh satu pasang elektron dari NH3. Maka yang memberikan pasangan elektron disebut sebagai basa dan yang menerima pasangan elektron ini disebut sebagai asam menurut teorinya Lewis. Jadi akan menjadi ikatan kovalen koordinasi. Inilah penjelasan daripada teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry dan teorinya Lewis. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk menjelaskan atau untuk memahami materi-materi asam basa selanjutnya. Kita berangkat dari teorinya lebih dulu yang harus paham. Ada kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.